warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan perkenalkan diri sendiri. Saya perkenalkan nama saya Yudan Fendi dan saya dari sebelah kanan. Novi Bilanda, dan di sebelah kanan saya Aulia Asrina, dan sebelah kanan saya Rizky Putri Lutfia, dan sebelah kanan saya Dinda Claudia, dan sebelah kanan saya Kak Fadilanur Akifah, dan sebelah kanan saya Mustana Afrika. Baik, sini kita sudah perkenalkan diri masing-masing. Di sini kami dari kelas G, dari kelompok 4 akan melakukan podcast yang bertema tentang mental health. Baik, karena sesuai tema kita tentang mental health, apakah dari teman-teman semua sudah ada yang bisa menjelaskan tentang mental health tersebut? Menurut saya sendiri, mental health adalah aspek penting dari kesejahteraan secara keseluruhan yang mencakup faktor emosional, psikologis, dan sosial. Menurut teman-teman sendiri, apa perlu ada yang ditambahin atau yang lain, penjelasan yang lain? Menurut saya itu mental health adalah keadaan di mana seseorang dapat mengelola stres sehari-hari, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitasnya. Menurut saya sih begitu. Ada yang mau itu lagi nggak? Saya. Ini Penjelasan. kalau menurut saya itu mental health itu yaitu kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik, untuk mempertahankan hubungan yang sehat dan memiliki persepsi dan realistis tentang diri sendiri dan dunia sekitar. Itu sih menurut saya. Bagaimana dengan yang lain? Kalau menurut saya sendiri sih, mental health itu juga mempengaruhi dari cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita merasakan, serta cara kita dalam membuat pilihan untuk hal-hal tertentu. Kalau yang lain, gimana menurut teman-teman? Udah sih, udah lumayan ya, kita kan udah tahu semua nih dari teman-teman, udah mengutarakan pendapatnya masing-masing tentang mental health. Jadi di sini fungsi dari mental health itu sendiri apa sih? Bisa. Kalau menurut saya sih fungsi kesehatan mental itu seperti mengelola stres, menjaga keseimbangan emosional, meningkatkan kinerja, memperkuat hubungan sosial, memperbaiki kesehatan fisik, meningkatkan kepuasan hidup, sama mendukung perkembangan diri. Oke, sini ada yang mau nambahin tentang fungsi mental health atau gimana? Baik, saya menambahkan fungsi mental health itu ada mendukung pengembangan diri, terus meningkatkan kualitas hidup. Cukup. Jadi di sini dapat kita simpulkan ya bahwa kesehatan mental itu sangat penting di dalam kehidupan kita, terutama untuk mengendalikan emosi, membangun komunitas, terus memperbaiki diri sendiri, mengontrol emosi, sama meningkatkan efektivitas diri ataupun kualitas diri. Udah pada tahu belum sih kalau sekarang tuh lagi maraknya remaja yang terkena gangguan mental? Sudah. Udah pernah kan pada dengar beritanya? Iya, sudah. Jadi setiap orang bisa mengalami masalah tentang kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu juga tidak peduli tentang usia, jenis kelamin ataupun latar belakang. Ya, itu sih pengetahuan saya tentang kesehatan mental. Atau ada tambahan dari kawan? Ya, selain itu juga tuh biasanya banyak remaja di usia kita, bahkan di atas ataupun di bawah umur kita itu banyak banget yang udah mengalami gangguan kesehatan mental. Kayak mereka itu sulit dalam mengontrol emosinya, serta sulit dalam beradaptasi dengan lingkungan barunya. Mau saya jawab? Iya loh, ada juga yang mengalami depresi karena ini di lingkungan keluarga atau di pertemanannya, kayak misalnya dibully atau gimana? Iya, banyak sekarang sih anak-anak bahkan di usia yang mungkin Masih belum kecil cukup ya. umur, dia tuh sudah merasakan kayak dibully, dijauhi, nggak punya teman. Itu kan kayak miris banget, apalagi di zaman yang sekarang itu udah. Kalau misalnya dari kecil dia udah sering kena bully, itu kan akan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Nanti pas remajanya dia akan merasa lebih minder atau tidak percaya diri gara-gara trauma dengan bullying yang terjadi waktu dia masih sekolah ataupun masih kecil.
ini saya menambahkan dari Aulia ya. Jadi ya, contohnya itu kita anak tersebut terkena depresi, terus ada kecemasan, gangguan bipolar dan skizofrenia. Jadi dari banyak kasus yang saya dengar ya dari teman-teman barusan, semua itu tuh mengajarkan kita buat pentingnya menjaga kesehatan mental, karena kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita atau jasmani kita. Terutama coba teman-teman bayangkan, misal ya teman-teman lagi banyak pikiran ataupun lagi banyak beban, pasti fisik teman-teman juga ikutan ngedown ataupun sakit. Contohnya teman-teman lagi pusing mikirin kerjaan atau sulit, misal mental kita lagi sakit, pasti fisik kita juga ikutan sakit. Nah, jadi gini ya, karena udah fisiknya itu sakit, itu berarti ada perawatan kesehatan mental, bisa berupa terapi, obat-obatan atau kombinasi keduanya, tergantung pada jenis dan tingkat keparahan masalahnya. Melakukan aktivitas fisik, terus menjaga hubungan sosial yang sehat, dan mempraktikkan teknik relaksasi. Tahu nggak ya relaksasi itu gimana kan? Nggak tahu. Relaksasi itu apa? Relaksasi itu kita melakukan relaksasi itu, umpamanya kamu datang bimbingan kan? Ya. Nah, jadi kamu di ruangan itu nanti ditanya merasa nyaman nggak? Seperti kayak konseling gitu ya. Iya, seperti dengan konseling gitu. Nah, terus Kayak yoga gitu bisa juga nggak sih kayak relaksasi? ya intinya itu tujuan relaksasi itu dia Meringankan pikiran nggak sih? biar kita sebagai konseling itu merasa nyaman dan tenang. Dia menyampaikan masalah dia itu dengan cara terbuka. Jadi tujuan relaksasi. Saya selain yang disebutkan sama Aulia tadi itu ada lagi, yaitu kemampuan untuk mengatasi stres. Nah, seseorang yang memiliki kesehatan mental itu baik mengatasi stresnya berhari-hari dengan cara yang sehat, seperti mereka melakukan teknik yang disebutkan sama Julia tadi, relaksasi tadi, dan olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan dalam dirinya gitu, menurutku. Menurut saya selain dari olahraga sama relaksasi itu kita bisa dengan cara kayak pergi ke tempat sepi, ke tempat nyaman, atau kayak jalan-jalan gitulah ya intinya. Pasti kan kita nanti yang awalnya kita punya masalah, mungkin kita kembali ke rumah, ke kosan kita tuh kita bisa lebih aman, lebih nyaman, dan lebih tenang aja gitu. Menurut teman-teman Menenangkan diri gimana? dulu ya. Pasti pernah dong ngalamin hal kayak gitu. Iya pernah. Olahraga tuh apa aja sih, kan olahraga banyak. Yang harus kita lakuin biar gak stres itu salah satunya itu olahraga seperti apa? Tergantung hobi ya, ada yang juga kan yang hobi berenang itu bisa juga dia relaksasi juga. Terus ada juga yang kayak jalan sehat gitu, sendiri dia jalan-jalan gitu. Nah, ada juga kan yang suka main sepedahan, itu tergantung hobi aja sih. Atau mancing. Iya. Hobi kita aja ya, Hobi biar kita untuk happy ingin gitu. menenangin Biar diri. kita stres. Ya itu menurutku. Oke teman-teman, di sini kan udah pada tahu ya contoh dari gangguan mental itu seperti apa, udah dijelasin tadi sama teman-teman kita. Nah di situ kan pasti ada penyebab atau faktor dari gangguan mental tersebut. Ada yang tahu nggak sih di sini faktornya itu apa? Kalau menurut saya itu ada dua faktor. Yang pertama itu ada faktor genetik, yang kedua itu ada pengalaman hidup. Kalau pengalaman hidup itu kayak ada trauma, kayak kekerasan. Pengalaman hidup misal kayak yang ada yang hal baik atau hal yang buruknya juga. Ini saya menambahkan juga ya. Saya pengetahuan saya itu ada 7 faktor itu. Nah, faktor yang pertama itu faktor genetik, faktor lingkungan, faktor peristiwa hidup, faktor kesehatan fisik, faktor keseimbangan kimia otak, faktor sosial dan ekonomi, dan 7 pola pikir dan pola perilaku. Nah, jadi ada juga penjelasannya, seperti faktor genetik itu riwayat keluarga akan memainkan
peran dalam rentang masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Kalau jadi faktor lingkungan itu tempatnya seseorang tinggal, terus bekerja, dan berinteraksi sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental juga. Misalnya dia stres, terus di tempat kerja atau adanya kekerasan dalam rumah tangga, itu dia faktor lingkungan. Terus lanjut juga di peristiwa hidup. Jadi peristiwa hidup itu pengalaman traumatis seperti kehilangan orang yang dicintai, terus kekerasan atau kecelakaan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental seseorang juga. Nah, di faktor kesehatan fisik itu dia kesehatan fisik yang buruk dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental juga, dan sebaliknya seperti penyakit kronis seperti diabetes atau penyakit jantung dapat meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Kalau dia faktor keseimbangan kimia otak, itu ketidakseimbangan zat kimia dalam otak seperti itu serotonin atau dopamin ya dapat berperan dalam gangguan kesehatan mental seperti depresi juga atau bipolar. Kalau di pola pikir atau perilaku itu seorang menanggapi stres, mengatasi masalah dan berpikir tentang diri mereka sendiri dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Itu faktor-faktor yang bisa saya sampaikan. Entah ada pendapat atau tambahan dari kawan-kawan. Tapi kalau menurut saya sih faktor ekonomi juga termasuk ya, karena tuh pernah juga saya dengar kasus yang orang terkena gangguan mental karena faktor ekonomi. Benar. Contohnya dia terlalu ambisius untuk mendapatkan harta ataupun kekayaan kan, sehingga pencapaiannya itu tidak maksimal, menyebabkan dia stres dan depresi, kemudian masuk rumah sakit jiwa. Itu kan juga karena faktor ekonomi. Sementara kalau misalnya orang udah terkena gangguan mental, itu juga merambat ke fisik tadi kan, seperti bisa menyebabkan kanker, terus dan banyak penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan dari gangguan mental. Tapi secara umumnya itu yang bisa kita lihat atau bisa kita rasakan itu secara umum mungkin faktornya itu faktor keluarga, faktor ekonomi, sama faktor lingkungan. Itu yang bisa terlihat lebih jelas ya. Jelas kita lihat. Karena itu paling- mungkin ada di lingkungan sekitar kita juga, entah teman kita yang ngalamin atau orang lain yang ngalamin, pasti mungkin faktornya itu. Di sini udah ada yang tahu belum cara membangun mental health itu seperti apa? Saya kayak misalnya tuh mengelola stres, contohnya teknik relaksasi, terus olahraga yang teratur, terus waktu untuk diri sendiri. Terus cara membangunnya ada juga kayak menjaga keseimbangan emosional, contohnya berbicara tentang perasaan, terus jurnal emosi. Terus udah selesai. Mungkin ada cara lain tuh kayak kita kalau mengelola stres itu kita bisa bikin kayak self management waktu ya. Kita bisa kayak membagi waktu kita, kemudian untuk belajar buat produktif ke depannya. Biar kita tuh kayak melakukan sesuatu ke depannya tuh kita teratur sama jadwal dan waktu yang telah kita lakukan. Biar kita tuh mengurangi stres lah ya. Lama-lama kan kita bisa kayak nggak ada stres lagi gitu. Kalau menurut saya itu berinteraksi dengan orang lain gitu, kayak dengan teman itu berinteraksinya dengan baik gitu. Bersosialisasi Iya, ya. bersosialisasi. Terus itu dia tuh membangun komunitas gitu, komunitas dengan orang lain gitu, melibatkan dalam kegiatan serta mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya. Kalau menurut saya sendiri sih, untuk membangun mental health itu tuh dengan cara bisa kita meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan lebih berevaluasi gitu kan tentang hal-hal yang baru, lebih memperbanyak pengetahuan. Terus kita lebih harus berpikir positif tentang sesuatu, jangan terlalu
berpikir negatif ataupun mudah menyimpan ke dalam hati gitu kan. Karena kalau misalnya kita memandang orang dari satu sudut, tidak memandang dari sudut yang lainnya, maka kita akan cuman berpikir negatif, tapi kita tidak memikirkan dampak positif dari omongan orang tersebut ataupun dari orang tersebut. Ya, betul kata Aulia. Tadi kalau betul kata Aulia tadi, salah satunya berpikir positif. Cara membangun mental health itu bisa juga dilakukan kayak kita berada di lingkungan yang positif, kita menjauhi hal-hal yang membuat diri kita negatif. Kita berada di lingkungan yang sekiranya lingkungan itu bisa membangun diri kita untuk menjadi orang yang lebih berkualitas dari sebelumnya. Berarti jadi intinya dari pengelolaan kesehatan mental itu seperti sebagai penyusunan strategi ya. Ya, bisa. Iya. Oh Kita iya. mengelola mental kita melalui strategi-strategi juga bisa. Dengan tujuan membantu kita menjadi profesional. Ya, Yang jadi Jadi pribadi kita yang bisa lebih buat baik, yang gitu baik. kan. Yang lebih bisa mengatur waktu, lebih banyak waktu yang meluang ke waktu positifnya daripada waktu yang tidak berguna atau negatif. Jadi teman-teman di sini kita sudah bisa menyimpulkan ya bahwa kesehatan mental ataupun mental health itu sangat dibutuhkan ataupun sangat diperlukan bagi setiap individu, sehingga membuat individu tersebut menjadi orang yang lebih baik ataupun meningkatkan kualitas diri seseorang, sehingga dia akan mencapai kebahagiaan yang dia harapkan gitu, ataupun yang maksimal. Jadi kita sebagai individu sebisa mungkin untuk menjaga mental health kita selalu berada di lingkungan yang positif dan menjalankan aturan-aturan yang sebagaimana mestinya. Baik, cukup sekian podcast pertemuan kita hari ini tentang mental health. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.